Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap patuhi 5M ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan maaf kepada kalian semua karena Ibu kemarin salah memberikan batas pengumpulan tugas. Jadi untuk pengumpulan tugas Ibu bertepat ya anak-anak menjadi hari Rabu besok tanggal 8 September. Nah, untuk batas pengumpulannya itu pukul 10 ya anak-anak, jangan lupa. Jadi setelah pemberian materi hari Selasa nanti juga ada pertemuan. Rabunya kalian silakan untuk mengerjakan. Ya, begitu ya anak-anak. Sebelumnya informasi terlebih dahulu mengenai tugas dari kemarin. Maka dari itu silakan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan melalui file PDF kemarin. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya untuk materi yang akan datang itu masih mengenai teks editorial ya anak-anak, lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kemarin kalian sudah mengetahui ya mengenai hakikat dan juga fungsi dari teks editorial. Kemudian kalian juga sudah mengetahui mengenai bagaimana penentuan isu dari sebuah teks editorial, yaitu bisa melalui surat kabar, kemudian melalui radio, kemudian melalui televisi, dan juga melalui internet. Nah, yang berikutnya kemarin juga kalian sudah mengetahui mengenai ciri-ciri dari teks editorial. Ciri-cirinya yaitu berupa tema tulisan yang selalu faktual, kemudian selalu fenomenal juga, dan juga kontroversial. Kemudian sifatnya yang sistematis dan logis. Sistematis yaitu yang berurutan, jadi teks editorial itu berurutan sesuai dengan strukturnya. Nah, bagaimana struktur dari teks editorial? Nah, nanti kita bahas ya anak-anak. Kemudian kalimat yang digunakan yaitu lugas, singkat, padat, dan jelas. Tentunya teks editorial ini seperti teks yang karya ilmiah anak-anak, jadinya berisi bacaan yang formal. Jadinya bacaannya tidak boleh bertele-tele, harus lugas, singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan dari teks editorial, yaitu 1. Menentukan tema dan topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan data sesuai topik. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca dan menyunting teks editorial. Nah, yang berikutnya itu mengenai kalimat fakta dan opini. Kemarin kalian juga sudah Ibu suruh untuk mengerjakan keaktifan ya, yaitu mengenai kalimat fakta dan juga opini. Seperti itu ya anak-anak. Mengenai materi minggu lalu Ibu sudah ulang sedikit. Nanti jika kalian masih belum ingat, bisa dibaca lagi PPT yang sudah Ibu berikan, dan juga diperhatikan lagi mengenai penyampaian materi dari Ibu minggu lalu yang melalui YouTube atau WhatsApp. Begitu ya anak-anak kiranya. Yang berikutnya masuk pada materi anak-anak. Pembahasan materi pada hari ini mengenai struktur dan juga kaidah pembacaan dari teks editorial. Nah, sudah Ibu beri gambarnya, yaitu strukturnya terdiri dari pengenalan isu, argumentasi, dan juga penegasan. Nah, pengenalan isu ini adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya.
atau bisa berisi mengenai permasalahan secara umum yang nanti sebelum dibahas berdasarkan argumentasi dari setiap penulisnya. Nah, pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat atau pernyataan isu ataupun tesis ini yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Jadi pengenalan isu ini seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa masih bersifat umum ya anak-anak, masih permasalahan yang bersifat umum dari penulis, namun belum menjorok pada argumentasi secara khusus. Nah, berikutnya yang kedua yaitu argumentasi ataupun penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Nah, argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian yang sebelumnya. Pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Nah, dalam hal ini dapat diketahui anak-anak bahwa argumentasi ini sebagai memperkuat dari fakta ataupun memperkuat dari permasalahan yang sebelumnya. Nah, kemarin kan anak-anak juga sudah tahu ya mengenai kalimat gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Nah, itu nanti sebagai contoh dari argumentasi anak-anak bisa dimasukkan ke dalam argumentasi. Bisa dilihat dalam buku paket kalian jika kalian memiliki penggunaan ataupun pembuatan kerangka dari teks editorial, yaitu salah satunya memberikan gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Itu penting anak-anak untuk bisa menyusun argumentasi yang akan kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, yang ketiga yaitu mengenai penegasan ulang ataupun penegasan pendapat. Nah, penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, pernyataan atau penegasan ulang pendapat itu berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Nah, dalam hal ini ketika anak bertanya-tanya, Bu, ini kan strukturnya sama dengan teks eksposisi, Bu. Ya, memang strukturnya ini sama anak-anak, tapi yang membedakan jika teks eksposisi itu peristiwanya lebih bebas, tidak terkait dengan aktual, fenomenal, dan juga terpercaya, itu objek yang diangkat itu bebas, dan teks editorial itu harus berita yang aktual atau fenomenal atau yang masih terjadi ataupun yang terjadi paling tidak dalam kurun satu tahun belakangan ini. Jadi masih aktual ataupun intinya masih hangat dibicarakan gitu.
Wah, aktif sekali ya anak-anak ya. Betul jawabannya anak-anak, bahwa struktur dari teks editorial pada teks membuka data penerima bantuan sosial, strukturnya yang pertama yaitu pengenalan isu terletak pada paragraf 1. Kemudian paragraf 2, 3, 4 itu termasuk dalam argumentasi atau penyampaian pendapat. Kemudian yang kelima, paragraf terakhir termasuk dalam penegasan ulang pendapat. Nah, tepat ya anak-anak yang menjawab benar tadi. Terima kasih yang sudah menjawab. Berikutnya masuk pada materi kaidah kebahasaan ya anak-anak. Nah, untuk kaidah kebahasaan pada teks editorial kali ini kita terfokus pada 4 poin anak-anak, yaitu kalimat retoris, kata-kata populer, dan pronomina penunjuk dan juga konjungsi kausalitas. Nah, untuk penjelasan mengenai contoh-contohnya ataupun pengertiannya sambil melihat gambar yang ibu bagikan, nanti juga kalian bisa melihat buku paket yang kalian miliki. Jika kalian masih memiliki, jika masih ada, silakan dibuka. Untuk teks editorial itu bisa dilihat pada halaman 100 ya anak-anak. Silakan dibuka. Kemudian nanti ibu juga jelaskan satu persatu mengenai kaidah kebahasaannya. Sebelumnya anak-anak coba berikan contoh dari salah satu 4 bagian poin ini, contoh kata-katanya saja. Misalnya pronomina penunjuk itu ataupun ini, atau kalian juga boleh memberikan contoh kalimatnya juga boleh. Silakan coba beri contoh dari salah satu 4 dari kaidah kebahasaan ini. Yang berikutnya masuk pada pembahasan kaidah kebahasaan yang pertama mengenai kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya, bertujuan agar pembaca merenungkan masalah yang ditanyakan. Dalam hal ini perlu diketahui anak-anak bahwa kalimat retoris ini tidak termasuk dalam pernyataan, juga tidak termasuk dalam pertanyaan. Jadi antara kedua hal tersebut, namun lebih ke suatu hal yang tidak perlu dijawab gitu. Misalnya ketika anak-anak dimarahin oleh mamanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak mau ketika ibu suruh? Gitu ya misalnya. Nah, kalian kan ketika dimarahin tidak mungkin menjawabnya. Ya karena aku malas tuh, tidak mungkin kan. Pasti kalian akan lebih diam. Nah, contoh dari ketika kalian dimarahin oleh ibu kalian atau mama kalian itu termasuk dalam kalimat retoris. Karena ketika ibu kalian tadi mengatakan hal tersebut, pasti dalam pikiran kalian langsung
merenungkan mengenai pernyataan itu, atau merefleksi diri atau menjadi suatu pikiran ya dari perkataan orang tua itu. Kemudian kalian juga pasti tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena pasti sudah ada di benak kalian sedikit gambaran kecil agar kalian lebih paham juga. Berikutnya ciri-cirinya, bahwa kalimat retoris: 1. Tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. Kemudian yang ketiga, orang yang ditanya dan bertanya keduanya mengetahui jawabannya. Yang keempat, berisi tentang renungan. Nah, intinya segala hal yang berkaitan ketika suatu kalimat itu kecenderungannya terkadang ada bentuk kalimat tanyanya seperti benarkah, akankah. Nah, seperti kalimat tanya yang tidak umum atau biasanya tidak digunakan dalam kalimat tanya, itu justru biasanya termasuk dalam kalimat retoris. Ketika dalam kalimat tersebut kalian merasa tidak perlu menjawabnya, ketika kalian mengobrol saja dengan teman kalian tidak perlu menjawabnya ketika hal tersebut tidak penting ya misalnya. Kemudian pertanyaan tersebut itu pasti tentunya dari kedua belah pihak bisa mengetahui jawabannya tersendiri. Kemudian ketika disebutkan kalimat itu pasti dalam pikiran kalian akan menjadi sebuah renungan. Nah, ini bisa dilihat anak-anak. Contohnya yang pertama, bukankah menyebarkan hoax itu dilarang undang-undang? Nah, ini kan salah satu berita ya anak dalam Kompas kalau tidak salah, atau dalam surat kabar. Nah, dalam surat kabar biasanya kan ada kalimat tanya. Tidak mungkin kan dalam surat kabar tersebut langsung dijawab dalam kolom komentar ataupun dijawab dalam surat kabar itu sendiri. Nah, ini termasuk dalam kalimat retoris. Jadi tidak harus, bukankah menyebar hoax itu dilarang undang-undang, tidak harus kita jawab kan, pasti sudah ada di benak kita. Terus menyerah di tengah pandemi. Kalian juga pasti tahu ketika mendengar ini pasti kalian merenung. Tentunya kita dalam menghadapi pandemi ini harus bisa kuat, harus bisa menghadapinya meskipun berbagai cobaan, berbagai rintangan yang kita miliki. Tentunya kita harus tidak boleh menyerah untuk menghadapi pandemi kali ini. Nah, oleh karena itu kalimat tersebut termasuk kalimat retoris. Untuk contoh-contohnya yang lain bisa juga kalian lihat dalam buku teks ataupun internet dan juga referensi lain ya anak-anak. Nah, mengenai kalimat retoris tersebut apakah ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan dalam grup WhatsApp di bawah ini ya anak-anak. Nah, masuk pada kaidah kebahasaan yang kedua mengenai kata populer. Sudah dibaca ya anak-anak, sudah ibu paparkan dalam gambar bahwa kata populer ini adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari.
pasti dalam pertanyaan kalian pasti kalian tanyakan, "Loh Bu, kenapa ada kata kajian?" Nah, nanti Ibu jelaskan ketika sudah membahas contohnya ya anak-anak. Dalam hal ini kata populer dan kata kajian ini bertolak belakang anak-anak. Jika kata populer dikenal oleh semua lapisan masyarakat, kata kajian itu kebalikannya, yaitu kata yang dikenal dan dipakai dalam ranah ilmuwan atau profesi tertentu atau hanya sebagian lapisan masyarakat yang menggunakannya atau sebagian orang saja yang mengetahuinya. Jadi misalnya ini Ibu beri contoh, obat-obatan, nama obat-obatan pasti tentunya lebih diketahui oleh yang berprofesi sebagai dokter ataupun nakes ataupun yang berhubungan dengan kesehatan, berprofesi sebagai yang berkaitan dengan kesehatan, tentunya itu lebih paham mengenai obat-obatan. Nah, berikutnya mengenai ciri-ciri dari kata populer. Ciri-ciri yang pertama yaitu dikenal oleh masyarakat umum. Nah, hal ini berkebalikan dengan kata kajian ya anak-anak. Bahwa ciri yang pertama dari kata kajian yaitu hanya dikenal oleh ilmuwan atau profesi tertentu saja atau sebagian orang saja yang mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua dalam ciri teks populer yaitu terdapat dalam percakapan sehari-hari. Nah, dalam hal ini berkebalikan dengan kata kajian juga, bahwa kata kajian ini tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari, karena dalam kata kajian biasanya terdapat dalam sebuah karya ilmiah atau sebuah karya tulis yang dibuat dalam bentuk formal ataupun dalam sebuah seminar. Itu ya anak-anak. Contoh ketiga dalam kata populer. Yang ketiga yaitu dipakai oleh masyarakat umum. Nah, tentunya contoh ciri-ciri yang ketiga ini berkebalikan dengan kata kajian, yaitu hanya dipakai oleh beberapa lapisan masyarakat saja. Nah, dalam contohnya ini Ibu contohkan berdasarkan kata populer dan juga kata kajiannya. Nah, dalam hal ini anak-anak bisa menebak nggak mana yang termasuk dalam kata populer? Ini ada dua bagian yang Ibu garis miringkan, yaitu induk, unsur, dan juga ibu dan bagian. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan anak-anak bahwa ibu termasuk kata populer. Loh, kenapa Bu? Kenapa ibu bisa termasuk kata populer? Karena begini anak-anak, ketika kalian menuliskan satu kata populer, pasti harus ada bandingan dengan kata kajiannya. Biasanya misalnya ini ibu dan juga induk. Dari kedua ini pastinya ibulah yang menjadi kata populer karena lebih umum, lebih dipakai oleh lapisan masyarakat dan juga sehari-hari digunakan. Berbeda dengan induk. Induk ini terbatas. Kemudian induk ini hanya digunakan kepada hewan ataupun binatang. Nah, kemudian induk ini biasanya dipakai oleh profesi ketika mengerjakan sebuah karya ilmiah. Induk ini digunakan untuk berprofesi sebagai peternakan ya apabila mengerjakan karya ilmiah. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa ibu ini termasuk dalam kata populer karena dibandingkan dengan kata yang satunya yang sebenarnya bermakna sama, yaitu ibu sebagai istilahnya itu perempuan atau wanita yang melahirkan seorang anak gitu ya. Nah, ini jadi dilihat anak-anak bisa dibandingkan, ibu ini jadi termasuk dalam kata populer. Selanjutnya mengenai unsur dan bagian.
yang berikutnya mengenai kata ganti penunjuk ataupun pronomina penunjuk. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mengenai pronomina. Sudah tidak asing lagi ya mengenai pronomina. Ibu jelaskan lebih singkat lagi karena kalian juga sudah paham. Mengenai kata ganti yang digunakan untuk mengganti sesuatu dikenal juga dengan pronomina penunjuk. Digunakan agar kalimat yang disampaikan tidak bertele-tele ataupun lebih singkat, padat, dan juga jelas. Nah, untuk kata ganti bisa dilihat anak-anak dari tabel. Kata ganti penunjuk ini bisa terdiri dari 3. Ibu rangkum menjadi 3 bagian, yaitu bagian umum, tempat, dan juga peristiwa. Nah, umum biasanya ini itu kata pengganti. Misalnya kata pengganti benda ataupun kata pengganti dari penunjukan sesuatu hal yang lain. Kemudian mengenai kata ganti penunjuk tempat, misalnya ketika sebelum dari kalimat tempat disebutkannya, nah kalimat setelahnya kita tinggal menggantinya dengan kata di situ ataupun di sini ataupun di sana. Biasanya ketika kita masuk dalam teks editorial lebih ke kata ditambahi dengan afiksasi di ya anak-anak, karena itu lebih formal, tidak hanya sana sini dan situ. Ini ibu jelaskan secara kata dasarnya. Kemudian yang ketiga, kata ganti penunjuk bisa sebagai kata ganti peristiwa. Nah, seperti begini, begitu, sebab peristiwa, jadi tidak perlu dijelaskan secara lebar peristiwanya itu namanya apa, tetapi bisa diganti dengan kata begini dan begitu. Nah, contohnya, tanah ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras warga Cisadane. Tanah ini, jadi ini termasuk dari referensi sebelumnya yaitu tanah. Masuk dalam hal ini itu adalah bisa jadi nama dari tanah sendiri ataupun tanah itu sendiri. Kata gantinya dari situ ataupun dari kalimat sebelumnya, misalnya tanah Cisadane yang berbatasan dengan sungai. Tanah ini, nah berarti ini referensinya masuk pada kata tempat yaitu Cisadane ataupun tanah Cisadane itu. Nah, contoh yang kedua yaitu saya pergi berlibur ke puncak. Nah, lalu jika kalian tanyakan mengenai Ibu untuk referen sama referensi itu sebenarnya sama atau beda ya Bu? Nah, tadi Ibu kenapa menjelaskan mengenai referensi dari sebelumnya. Nah, untuk referensi ini juga bermakna sama anak-anak. Jadi referensi ini yaitu hubungan antara referen dan lambang atau dalam kurung bentuk bahasa yang dipakai untuk mewakilinya. Jadi yang dimaksud tadi Bu sebutkan referensi itu maksudnya dalam kata itu masih berhubungan dengan kata yang mewakilinya. Nah, untuk referen sendiri itu bermakna benda atau orang tertentu yang diacu oleh kata atau istilah kata dalam kalimat atau konteks tertentu. Nah, sebenarnya sama saja anak-anak. Kedua dari referensi dan juga referen ini masih diacu oleh suatu kata dari kata sebelumnya ataupun kata yang mewakilinya. Tetapi untuk referensi bisa juga itu ketika membuat sumber referensi dari berbagai hal. Nah, untuk harkat referensi bisa juga sebagai sumber acuan, kemudian
buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca, kemudian buku perpustakaan, dan zat yang lain tadi yang sudah dijelaskan, yaitu hubungan antara referen yang dipakai untuk mewakili dari bentuk bahasa yang lain. Jadi begitu ya anak-anak, ketika kalian masih bingung mengenai referen dan tidak referensi, itu penjelasannya. Yang berikutnya masuk pada kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini tentunya biasanya pada kaidah kebahasaan dari teks-teks yang lain ini berkaitan erat ya anak-anak. Biasanya sering disebutkan dalam teks yang lain. Nah, dalam konjungsi kausalitas ini kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Sesuai dari tabel yang sudah Ibu rangkum ini, konjungsi kausalitas bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu syarat, alasan, akibat, dan juga simpulan. Untuk syaratnya, katanya bisa berupa jika, kalau, dan bila ataupun apabila, itu juga bisa. Kemudian alasan, yaitu karena dan juga sebab. Tentunya kalian sudah tahu alasan ini. Kemudian akibatnya, sehingga, oleh karena itu, dan maka ataupun maka itu bisa. Nah, yang terakhir yaitu simpulan. Simpulannya ini dengan demikian, jadi, dan oleh karena itu. Loh Bu, kenapa kok oleh karena itu bisa masuk dalam akibat dan juga simpulan? Ini kedua tersebut sebenarnya berbeda anak. Akibat dari kalimat oleh karena itu dalam bagian akibat ini biasanya terletak di depan paragraf atau di tengah paragraf. Tetapi jika simpulan oleh karena itu dipakai sebagai di akhir paragraf untuk menyimpulkan dari semua paragraf. Begitu ya anak-anak. Jika oleh karena itu disimpulan itu di akhir paragraf, kemudian oleh karena itu pada bagian akibat digunakan di tengah paragraf ataupun di depan paragraf. Jadi tidak sebagai simpulan. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, untuk contohnya, contoh yang pertama, upaya mengatasi wabah ini lebih mudah daripada saat pertama kali terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu tim khusus untuk menangani kasus itu. Nah, dalam hal ini bisa jadi anak-anak hal yang Ibu garis miringkan itu adalah oleh karena itu. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bagian akibat, karena tidak termasuk dalam menyimpulkan semua bagian dari paragrafnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan demikian kerinduan calon jemaah haji di tanah suci belum bisa terwujud. Dengan demikian itu tentunya termasuk dalam simpulan ya anak-anak. Dengan demikian, ini dalam hal dengan demikian ini masuk ke dalam simpulan karena ini menjelaskan dalam bagian dari satu paragraf. Seperti itu ya anak-anak mengenai contoh konjungsi kausalitas. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan dalam WhatsApp grup di bawah ini. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, berdasarkan penyampaian materi tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang pertama, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai strukturnya.
struktur dari teks editorial, yaitu 1. Pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan juga yang ketiga penegasan. Pengenalan isu ini berisi bagian pendahuluan teks dari editorial yang fungsinya untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Kemudian argumentasi berisi mengenai gagasan dari penulis ataupun penyampaian pendapat dari penulisnya. Nah, penegasan ulang yang tadi sudah dijelaskan berisi bagian simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi pada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam sebuah isu. Yang berikutnya Ibu juga menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya terdiri dari kalimat retoris, pronomina penunjuk, kata-kata populer, dan juga konjungsi kausalitas. Nah, untuk penjelasannya tadi bisa dilihat lagi, bisa disimak lagi via dari Ibu, bisa baca-baca lagi PPT yang nanti akan Ibu share. Sekian ya anak-anak untuk PPT dan juga presensinya. Nanti setelah ini Ibu akan bagikan. Ibu tutup ya anak-anak, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan anak-anak dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap patuhi 5M ya anak-anak. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau apapun itu Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.